Halo, selamat datang di video simulasi mitigasi risiko pada perbankan. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan nasabah yang menghadapi tantangan finansial dan bagaimana pihak bank dalam mengelola risiko yang muncul dari tantangan tersebut. So, simak videonya ya. Di rumah yang sederhana, sepasang suami istri berdiskusi panjang. Mereka berencana untuk mengembangkan usaha kolam ikannya dengan menggunakan dana dari bank. Pak, aku mikir-mikir neh lho. Soal usaha iwak ya dhewe iki. Iki lek misal ditambahi dana neh yo. Iki no iso luwih maju, Pak, asline, Pak. Yo Rin, aku yo kepikiran soal kuwi. Apa maneh permintaannya dhewe iwak lele ning pasar saya oke. Tapi modalnya dhewe wis mepet. Nah, ngene, Pak. Piye pomo adewe kuwi kredit bank ae. Aku krungu-krungu iki BCA, Bank Sentral Asia kuwi iki ngadakne program kur dingge usaha cilik koyo adewe ngene iki. Oh, yo Rin yo. Ide apik wi. Kira-kira syaratnya apa yo kanggo ngajokne kur ning BCA niku? Aku dhewe iki takut aku benerti sih, Pak yo. Kuwi syaratnya iki yo mek pokok intine usahane jelas, enek KTP, enek KK, terus enek surat usaha. Ngono kuwi asline wis iso sih, Pak. Yo njajal dhewe engko njajal moro ngono ya, Pak, njajal yo. Wis ngene Rin, besok ade budal ning BCA, awakmu tak gandeng kanggo golek informasi soal perkreditan kuwi. Piye, setuju apa enggak kira-kira? Setuju aku, Mas. Iya. Sepasang suami istri tersebut akhirnya mendatangi salah satu perbankan yang ada di kotanya untuk meminjam dana dari bank. Dengan antusias, marketing bank tersebut menawarkan berbagai produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Pagi, Pak. Ada yang saya bisa bantu? Saya mau mengajukan pinjaman modal. Ini nomor antriannya, silakan ditunggu dulu ya. Oke, terima kasih. Nomor urut 20. Ini nomor antrian. Baik, saya terima. Selamat siang Pak, Bu. Saya Risma di sini sebagai marketing. Ada yang bisa saya bantu? Baik, di sini rencananya kami akan mengajukan pinjaman di Bank BCA. Untuk sebelumnya, apakah Bapak dan juga Ibu ini pernah mengajukan pinjaman di bank kami? Masih belum, masih pertama kali ini, Mbak. Baik, jadi di bank kami ini ada program kredit usaha rakyat atau KUR yang mana itu cocok untuk pelaku UMKM seperti Bapak dan juga Ibu ini dengan besaran bunga yang cukup rendah, hanya sebesar 6% per tahunnya, dan prosesnya juga cukup cepat. Jadi rencananya Bapak dan juga Ibu ini akan mengajukan pinjaman berapa? Baik, rencananya kami ingin mengajukan pinjaman program KUR sebesar 35 juta. Untuk jaminannya, kami memiliki motor PCX. Baik, kalau boleh tahu untuk tipe PCX-nya itu apa? PCX 160 cc tahun 2021. Baik, untuk sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk mengajukan pinjaman ini perlu dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat izin usaha, sama laporan keuangan sederhana, dan juga kalau ada dokumen jaminan. Baik, kebetulan kami kemarin sudah mendapat info dari brosur yang sudah disebar. Jadi kami hari ini sudah menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pinjaman. Baik, bisa saya terima dokumennya? Bisa. Dokumennya akan saya cek terlebih dahulu ya Pak. Baik. Baik, ini untuk pinjamannya saya serahkan kepada Ibu dan juga Bapak. Baik, saya terima ya. Baik, terima kasih Bapak sudah mengajukan pinjaman di bank kami. Semoga usahanya sukses selalu. Namun beberapa waktu kemudian, sepasang suami istri tersebut mengalami masalah yang besar. Suaminya kalah dalam bermain judi online yang membuatnya kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman. Pak, sampe ini jangan kok mangan ora kolu, mikir, aja sih mau pikir ki opo lho jane iki, Pak.
Dek, aku sebenarnya pengen cerita. Aku nyesel, aku keliru mana. Keliru apa tuh, Pak? Apa sing mau maksud iki apa? Keliru apa iki? Rin, aku kena judul loh Rin. Sak sembarangan entek. Duit utangan kayu salah tak judul tanpa sepengetahuan sampean loh Rin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah, Pak. Sampe kok iso lho kena ngono kuwi piye lho jane iki? Dek, sepurane lho aku gila. Aku gak ngerti lek judul iku yang ngrugekne. Sak sembarangnya wis entek. Duit utangan wingi ya salah tak kuwi Dek, tak judul kuwi tanpa sepengetahuan sampean. Sepurane yo Dek yo. Wis ngene, Pak. Ngene wis. Aduh wis ndak usah mikir ya toh. Wis aduh iki wis ndak usah tukaran. Wis iki piye carane aduh iki saya aduh mikir ae piye carane aduh kuwi balekne pinjaman ning gone bank iki mang piye ngono lho. Ngono wis Pak, ngono ya. Suwon yo Rin wis ngerteni apa kahanane koyo ngene iki. Aku yo tak mikir piye amrih carane golek duit maneh kanggo nutupi utang-utangnya dhewe. Wis Pak ya. Wis bingung ya. Iya, Pak. Pak iki piye iki? Iki wong bang iki piye iki? Wong bang piye iki? Piye iki? Piye iki wong bang iki piye iki? Tenang. Baik, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Bapak Bowo dan Ibu Rini? Selamat pagi Bu, ya. Saya Bisa dari Bank Sentral Asia. Kami ingin mengingatkan bahwa cicilan Bapak dan Ibu untuk bulan ini belum kami terima atau sudah jatuh tempo. Oh iya, terkait pembayaran ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya Bu. Dari pihak keluarga kami belum bisa membayar untuk bulan-bulan ini karena sedang ada masalah finansial. Kami memahami itu Bapak Ibu, namun kami harap Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran secepatnya agar tidak dikenakan denda. Kami beri waktu 1 minggu ya Bapak, mohon konfirmasi bila sudah melakukan pembayaran. Baik Bu, akan kami usahakan terkait pembayaran dan tunggakan tersebut. Ya sebelumnya mohon maaf juga. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, semoga usahanya lancar dan kami tunggu kabar baiknya. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Baik Bu, akan kami usahakan terkait tunggakan tersebut. Sebelumnya mohon maaf juga karena keluarga kami belum sempat membayar. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Bisa dari Bank Sentral Asia ingin mengingatkan bahwasanya tunggakan Bapak Ibu belum terselesaikan sampai saat ini. Ini sudah peringatan kedua kalinya ya Bapak Ibu. Iya Bu, mohon maaf ya, saya belum bisa bayar. Keuangan sedang susah. Ya, hasil panen juga lagi berantakan soal keuangan. Kami mengerti ini, tapi perusahaan punya batas waktu untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Bila tidak ada pembayaran dalam 5 hari ke depan, maka penanganan akan kami lanjut ke tahap berikutnya, termasuk kunjungan langsung. Kalau saya belum bisa bayar minggu ini gimana? Akan ada surat peringatan ya? Kami harap ada etikat baik, setidaknya bisa dilakukan pembayaran sebagian. Bila tetap tidak ada kepastian, kami akan lanjutkan tindak lapangan. Baik, akan saya usahakan. Baik, kami tunggu komitmennya Bapak dan Ibu. Mohon jangan abaikan ini. Terima kasih dan kami harap bisa diselesaikan tanpa langkah lanjut. Selamat melanjutkan aktivitas. Setelah itu, kolektor bank pun mendatangi rumah nasabah tersebut untuk memberikan surat peringatan ketiga atas tunggakan yang belum dibayarkan. Assalamualaikum. Pagi Ibu, apakah benar rumahnya Bapak Bowo dan Ibu Rini? Iya Bu, betul, ada bisa dibantu? Ini terkait cicilan Bapak dan Ibu. Oh ya baik, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Pak, kena tamu Pak. Ada apa Bu?
Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Ini saya Hafiza dari Bank Sentral Asia. Mau mengingatkan bahwasanya Ibu dan Bapak masih mempunyai cicilan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dan ini sudah peringatan ketiga kalinya ya Bapak. Mohon maaf ya Bu, keluarga kami sedang kesulitan, kami belum bisa membayar utang-utang kami. Bagaimana ya Bu? Kondisi finansial kami sedang berantakan. Baik, ini kami sampaikan surat peringatan resmi. Jalan Kendari bila Bapak dan Ibu tidak bisa membayar, kita langsung ke proses hukum atau penarikan jaminan ya Bapak. Gitu. Sesuai dengan kesepakatan awal. Ini untuk suratnya Pak. Mohon dibaca dan mohon ditandatangani sebagai bukti penerimaan. Baik, akan saya cek. Baik Mbak, ini sudah saya baca, akan saya tanda tangani. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon maaf, ini kesempatan terakhir untuk menyelesaikan dengan baik gitu. Baik Bu, akan saya usahakan. Tapi saya tidak lagi Bu, bisa membayar utang-utang tersebut. Ya, baik. Tolong diusahakan ya Pak ya. Baik, akan saya usahakan. Sekian ya Bu, terima kasih. Semoga semuanya membaik. Terima kasih banyak Pak Bu. Terima kasih atas waktunya. Karena tak kunjung dibayarkan, akhirnya Task Force Bank mendatangi rumah nasabah tersebut untuk menyita barang pribadi milik nasabah. Woi! Selamat siang, apa benar ini dengan rumahnya Bapak Bowo? Iya, saya sendiri. Saya dari tim penagihan dari Bank BCA. Baik, silakan masuk. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk menagih tunggakan pembayaran Bapak yang belum terbayarkan selama berbulan-bulan. Memang sedang mengalami kesulitan Pak. Jadi kami sudah mengajukan permintaan untuk penahanan, tapi masih belum ada jawaban. Kami paham Bu, tetapi ini sudah prosedur. Kami harus menindaklanjuti hal ini. Tunggakan Bapak dan Ibu sudah melebihi batas waktu yang telah kami tentukan. Dan pihak bank juga sudah memberi surat peringatan kemarin. Pak, mohon beri kami waktu Pak. Usaha kolam kami sedang kesulitan. Kami mengerti Pak, tapi sesuai aturan yang ada di bank kami harus menyita barang milik Bapak. Pak, anak kawan kami ini masih kecil. Jadi kalau misalkan sepeda motornya itu diambil, kita nggak punya sepeda lagi, kita nggak punya kendaraan lagi. Kami di sini hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak bank kami. Mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa membayar 50% dari tunggakan Bapak dan Ibu, kami bisa menunda penyitaan pembayaran selama 1 bulan ke depan. Tapi uang kami belum benar cukup Pak. Kalau begitu mohon maaf Bu, kami harus mendata barang jaminan. Kami akan melakukan dengan sopan dan profesional. Sepeda ini benar-benar mau disita ya Pak? Ini harta peninggalan saya satu-satunya Pak. Nah, jangan Pak. Itu konsekuensi Bapak karena tidak membayar tunggakan Bapak selama berbulan-bulan. Pak, mohon jangan Pak. Tidak bisa. Mungkin Bapak bisa membayar lunas hutang Bapak selama 1 bulan ke depan. Mungkin Bapak bisa mengambil motor kembali sebelum dilelang. Kalau begitu, saya mohon maaf Pak, saya izin pamit untuk membawa motor ini. Semoga masalah ini cepat selesai dan jika ada perubahan, segera hubungi kami. Baik Pak. Pihak bank pun berkomunikasi dengan tim hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada pengadilan negeri, terjadilah penyelesaian hukum antara pihak bank dan juga pihak nasabah untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa merugikan kedua belah pihak. Sidang perkara perdata antara PT Bank Sentral Asia selaku penggugat melawan Tuan Bowo sebagai tergugat kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis akan mulai dengan pembacaan pokok perkara. Dalam surat gugatan yang diterima tanggal 31 Mei 2025, penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar asuhan kredit
sejak bulan November 2024 dengan total tunggakan mencapai 18 juta rupiah. Disebutkan pula bahwa kredit tersebut dijamin dengan 1 unit sepeda motor yang terdaftar atas nama tergugat yang berlokasi di Tulung Agung. Setelah mempertimbangkan dari gugatan, jawaban tergugat serta hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, maka majelis berpendapat bahwa tergugat terbukti melakukan manifestasi. Bahwa objek jaminan berupa 1 unit sepeda motor sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian kredit dan sertifikat pemilik nomor 288/JS dinyatakan sah sebagai objek yang dijamin dan dapat dieksekusi. Majelis memutuskan untuk menyita objek jaminan tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat untuk diproses lebih lanjut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek kredit, memerintahkan penyitaan dan pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan. Putusan telah dibacakan, sidang dinyatakan selesai. Proses hukum tersebut, barang agunan dari nasabah akhirnya dilelang untuk menutupi tunggakan pembayaran dari nasabah yang belum dibayarkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku pemandu lelang dari PT Lelang Jaya Abadi Indonesia yang akan memandu proses berjalannya lelang. Hari ini kita akan melaksanakan lelang atas 1 unit motor Honda PCX 160 warna merah tahun 2021 atas jaminan dari Bapak Bowo, nasabah Bank Sentral Asia yang telah dinyatakan berprestasi atau gagal bayar. Barang jaminan ini telah dinilai oleh pihak independen dan sesuai dengan prosedur. Telah diumumkan ke publik melalui media cetak dan online. Harga limit kegiatan ini dimulai 15 juta rupiah. Penawaran akan dimulai dengan harga tersebut dengan kelipatan penawaran adalah 1 juta rupiah setiap kali penawarannya. Silakan kepada para peserta untuk mengajukan penawarannya. Saya, Ya, silakan. 16 juta. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 16 juta? Saya, Ya, silakan. 17 juta. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 17 juta? Saya, Silakan. 18 juta. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 18 juta? Saya, 19 juta. Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 19 juta? Saya, Ya, silakan. 20 juta. 20 juta, apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 20 juta? 20 juta, apakah ada yang lebih tinggi lagi dari 20 juta? 20 juta 1 kali, 20 juta 2 kali, 20 juta 3 kali. Pak Bowo, kami akan segera menghitung hasil bersih dari lelang ini setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan sisa pokok kredit. Jadi jika nanti ada kelebihan, maka akan kami transferkan ke rekening Anda. Baik, saya terima. Terima kasih. Dari video simulasi ini, kita menjadi tahu bahwasanya mitigasi risiko itu sangat penting. Karena setiap kredit Memiliki resiko. tetapi masih dapat dikendalikan dengan langkah dan prosedur yang tepat. Kita sebagai bagian dari sistem perbankan, hendaknya perlu memahami proses mitigasi risiko ini. Agar bisa menjadi insan keuangan Yang tangguh dan bijak. Terima kasih telah menonton.